Di tahun 2022, harga kedua handphone ini udah makin tipis-tipisan, udah makin mepet-mepetan. Kalau kita flashback di awal launchingnya, di awal hadirnya si iPhone SE generasi 2 alias iPhone SE 2020 ini, iPhone 8 pada saat itu kayak 5 jutaan up, sedangkan iPhone SE ini hampir 10 juta, jadi harganya tuh kayak hampir 2 kali lipat gitu. Dan sekarang anjir lah, untuk iPhone SE ini harganya udah nggak bisa dibilang 2 kali lipat iPhone 8 lagi. Harganya bahkan udah mulai mirip, makin mirip. Jadi menurut lu apakah worth it beli iPhone SE 2020 ini? Atau malah kita stay aja di iPhone 8? Atau malah mending beli iPhone 8 aja deh, karena nanggung banget, kayak nambah mahal berjuta dikit gitu. Lu cuma dapat body yang sama, model yang sama. Jadi menurut lu mana sih yang lebih worth it? Oke, gue bakal bahas cukup detail di video ini. Kalau kita lihat dari spesifikasinya kedua handphone ini, kita nggak bisa gibahin fisik ya, karena kedua handphone ini fisiknya tuh gua kayak nggak bisa menonjolkan, oh iPhone 8 ini begini-begini modelnya, iPhone SE begini-begini modelnya. No. Karena mereka ini satu rahim, jadi nggak bisa dibedakan mana model yang terbaik di antara kedua handphone ini kalau dari sisi fisik ya. Dia satu emak soalnya, satu bapak, satu emak ya kan. Ibaratnya kembar lah ini kedua handphone ini. Untuk ukuran layarnya sama ya kan, sensor-sensorannya sama. Jadi menurut gue nggak ada yang bisa ditoleransi dari sisi desain baik di iPhone 8 maupun iPhone SE 2020 ini valid ya. Untuk perbedaan fisik kita nggak bisa gibahin secara lebih dalam. Nanti gue kasih tau bedanya apa aja sih untuk dari segi fisik ya, minor, dan gue yakin lu juga udah pada tahu lah kalau masalah fisik-fisikan antara iPhone 8 dengan iPhone SE 2020. Nah untuk kamera juga sama, iPhone 8 kameranya 12 megapiksel, sedangkan iPhone SE 2020 kameranya 12 megapiksel. So ngapain gue upgrade bang? Terus ngapain pula gue beli iPhone SE generasi kedua alias iPhone SE 2020 kalau kameranya sama? Enggak, kameranya beda. Nanti gue coba jelasin. Untuk chipsetnya ini nih, ini dia penentunya. Gue lebih merekomendasikan lu pilih iPhone 8 biasa aja kalau lu cuman pemakaian ringan kayak sosial media tipis-tipis, keseharian daily lu untuk pakai HP harian itu cuman lebih ke WhatsAppan aja. Chipset A11 yang ada di iPhone 8 itu dapat melayani lu dengan perfect tanpa lemot-lemotan. Jadi lu nggak perlu tuh nabung-nabung duit segala atau lu upgrade-upgradean segala dari iPhone 8 ke iPhone SE, atau lu pengen coba-coba beli iPhone SE skip untuk beli iPhone 8. Kalau duit lu udah mampu beli iPhone 8 tapi pemakaian lu yang kayak ringan banget, jadi chipset A11 ini menurut gue bakal bisa melayani lu untuk bertahun-tahun. Nggak mesti kok chipset A13. Jadi untuk iPhone SE ini, gue rasa kalau untuk pemakaian ringan lu nggak perlu lah beli, karena nggak worth it. Nah, tapi sebaliknya kalau lu butuh yang bener-bener ngeluarin budget yang minim, tapi pengen performa yang gila-gilaan, iPhone SE 2020 ini adalah jawabannya. Ini adalah salah satu handphone paling sedeng di tahun 2022 menurut gue. Kenapa? Karena dengan budget yang 3 jutaan up gitu alias 4 jutaan juga yang termahalnya, lu udah dapet kayak sekelas chipset iPhone 11. Bukan kayak, lu udah dapet chipset sekelas iPhone 11. Lu bayangin generasi iPhone 11 lu bisa dapetin performanya mirip-mirip di harga 3 jutaan, di harga mulai 3 jutaan sampai 4 jutaan. Jadi menurut gue ini adalah salah satu handphone yang paling sedeng saat ini. Kenapa? Karena lu bisa lihat sendiri untuk chipsetnya sama-sama A13. Dan gue kan lu udah pada tahu lah, gue gak perlu jelasin secara panjang lebar ya kan. So, seperti yang gue bilang di awal video tadi, iPhone SE ini lebih cocok untuk orang yang ngincar performa dengan budget minim. Kayak lu kerja berat, tapi nggak yang kayak lu butuh editing video yang bagus dengan butuh layar yang besar, baterai yang besar, dan tapi lu butuh performa yang good aja. Pokoknya intinya apapun itu handphonenya, lu butuh performa yang baik aja. Ya, iPhone SE adalah jawabannya, bukan iPhone 8. Nah, kalau dari segi fisik, nah ini gue coba gibahin lah tipis-tipis. Gue yakin 100% penonton gue udah pada tahu, cuman gue pengen sedikit merimen aja ya. Perbedaan fisik tidak ada sama sekali bedanya. Perbedaannya hanyalah di logo Apple sama tulisan iPhone. Untuk iPhone 8 logo Apple agak di atas sedikit, sedangkan iPhone SE 2020 alias iPhone SE generasi kedua logo Apple-nya ada di tengah. That's it. Dan ada tulisan iPhone-nya untuk di iPhone 8. Sedangkan lainnya ya sama-sama aja, lu bisa tukar kok back cover-nya. Nah, untuk pilihan warna untuk iPhone 8 ada yang warna gold-nya. Jadi kalau lu suka warna gold, ya better lu pilih iPhone 8 yang nggak terlalu bikin performa ya. Tapi kalau lu pengen warna gold banget di iPhone SE nggak ada sama sekali. Tapi bisa, ada jalan sesat ya, ada jalan setan ya.
lu beli casing iPhone 8, lu ganti sendiri. Dan menurut gue itu fine-fine aja. Oh iya, kayaknya gue bakal coba buat deh, karena casing gold LCD hitam tuh keren. Tapi di budget yang mirip-mirip, kalau lu mampu beli iPhone SE, seharusnya lu juga mampu beli iPhone XR. Cuman ngomongin performa beda lah. Tapi untuk iPhone XR ini lu bakal dapat refreshment design yang benar-benar beda. Sedangkan kalau lu berkecimpung di iPhone 8, iPhone SE, iPhone 8, iPhone SE itu dengan baterai yang kecil, dengan layar yang belum poni, masih penggunaan home button yang benar-benar kayak old jadul series banget untuk generasi Apple-nya. Nah, kalau lu upgrade ke iPhone XR dengan budget yang tipis-tipis mirip-mirip sama iPhone SE 2020, lu bakal dapat desain yang seger. Atau ya nambah tipis-tipis lagi lah, lu bisa dapat iPhone yang benar-benar rasa flagship. Kalau iPhone XR yang gue rekomendasiin tadi tuh ada yang dikurang-kurangin sama pihak Apple, ya layarnya masih biasa aja. Sedangkan kalau ini udah LED-LEDan punya, udah OLED punya. Jadi kalau lu pengen benar-benar berasa flagship, yang benar-benar berasa lah, oh ya gue upgrade handphone tapi berasa banget nih, lebih baru dan masih berasa flagship banget. Ya jawabannya adalah iPhone XS ini. Serah sih iPhone XS atau XS Max. Cuman rekomendasi yang gue bilang tadi itu bakal kalah semua. Si Kimak kecil yang satu ini performanya jauh lebih bagus ketimbang handphone yang gue sebutin tadi. Bingung kan? Jadi kalau lu butuh performa aja, tapi lu nggak terlalu peduli sama model, nggak terlalu peduli layar gede atau kecil, baterai gede apa kecil, iPhone SE 2020 ini fix no debat, nggak ada kecot-kecotan, powerful parah ini handphone. Jujur, udah super fast charging, performanya gede banget, gila banget. Kameranya juga bisa diandelin. Oh ya, ngomongin gibain soal kamera, ini beda banget ya sama iPhone 8. Nggak kayak iPhone 8. Ya memang kalau kita lihat dari sisi menunya tipis-tipis ya. Memang menunya juga ada beda. Dari sisi bentukan kameranya sama. Bahkan kamera iPhone SE bisa ditukar ke kamera iPhone 8, bisa loh. Cuman untuk dari processingnya itu beda banget. Untuk iPhone 8 tampilannya seperti ini, polosan seperti ini, ya menunya tipis-tipis mirip dengan iPhone SE 2020. Cuman ada perbedaan yang paling signifikan banget, ada portraitnya, dan yang paling penting lagi, kalau di set di menu video recording, dia di pojok kanan atasnya bisa di setting framingnya sesuka hati lo sama ukuran file videonya. Mau 4K 4K-an, mau HD HD-an, itu bisa sesimpel lo tinggal kayak menunjuk jari aja. Contohnya kayak gini men, tuh lo kayak pengen 60 fps, 30 fps, lo tinggal tap aja. Tapi kalau di iPhone 8 lo harus balik ke menu setting. Nah kalau di iPhone 8 tampilannya polosan seperti ini, lo nggak bisa setting secara simple. Itu untuk dari sisi softwaringnya aja udah ngasih perbedaan yang cukup berguna banget sih buat gue. Nah kalau ngomongin soal hasil foto, jelas iPhone SE 2020 ini hasilnya jepretannya mirip-mirip kayak iPhone 11 kok. Kayak 11, 12. Kalau dibandingkan dengan iPhone 8, hasil jepretannya beda banget, parah. Meskipun sama-sama bodinya sama, model kameranya mirip. Jadi jawabannya apakah worth it atau tidak untuk beli iPhone SE daripada iPhone 8? Balik lagi yang kayak gue bilang tadi, sesuai pilihan, sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi kalau pemakaian ringan, ya iPhone 8 cincai lah ya. Cakep sih.